Kisah Marcus Licinius Crassus, orang terkaya di dunia Romawi. Marcus Licinius Crassus adalah salah satu orang terkaya di dunia Romawi. Dia bagian dari triumvirat pertama dengan tokoh-tokoh seperti Pompeius Magnus dan Julius Caesar. Dia menghasilkan uang dengan mengambil properti mereka yang terbunuh dalam larangan sula. Dia dituduh menambahkan nama orang-orang yang sangat kaya hanya agar dia bisa mengambil propertinya dengan harga murah. Menggabungkannya melalui perdagangan budak dan tambang perak memberi Crassus kekayaan yang diperkirakan oleh Pliny sebesar 200 juta sesterti atau sekitar 8,5 miliar dolar hari ini, sekitar 128 triliun rupiah. Crassus akhirnya meletakkannya di 71 sebelum Masehi, meskipun Pompei yang mendapatkan banyak pujian. Pada saat triumvirat pertama pada 59 sebelum Masehi, Crassus berusia 60-an dan sulit mendengar, tetapi masih mendambakan kemuliaan militer. Sebagai gubernur Suriah, dia bisa melihat langsung kekayaan Parthia di atas Efrat. Merobohkan kekayaan yang kaya ini akan menyelesaikan dua kebutuhannya, kemuliaan dan lebih banyak uang. Crassus menjatuhkan isi perut hewan kurban saat dia menyerahkannya kepada Haruspek. Dia mengenakan pakaian hitam pada hari pertempuran bukannya ungu. Dia memesan makan lentil dan garam, sama sekali tidak menyadari faktanya ini adalah makanan pemakaman tradisional. Lebih praktisnya, Crassus menolak untuk mendengarkan penasehat veterannya, hanya mendengarkan sekutu yang tanpa sepengetahuannya telah membuka mantelnya. Legiun Crassus ditaklukkan pada pertempuran Carrhae pada tahun 53 sebelum Masehi oleh pasukan Parthia yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika orang-orang Crassus menuntut dia berunding, terjadi perkelahian di titik pertemuan yang menyebabkan Crassus mati. Legenda mengatakan orang Parthia memenggalnya dan menggunakan kepalanya yang terpenggal sebagai penyangga dalam pertunjukan tragedi Euripides the Bacchae. Mereka juga mengatakan bahwa mereka menuangkan emas cair ke dalam mulutnya untuk mewakili keserakahannya. Itu untuk Crassus. 20.000 orang Romawi tewas dalam pertempuran itu. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang selamat? Orang-orang yang selamat kemudian melarikan diri kembali ke Italia. Namun, ada 10.000 legioner yang ditangkap sebagai tawanan oleh Parthia.